Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah karakter kita hari ini. Nah, kita nggak cuma bakal bahas kisah tradisional biasa loh. Hari ini kita bakal membedah salah satu anti-hero paling overpowered, paling kuat, dan sejujurnya paling kompleks di semesta wayang. Kita bakal bongkar sosok Antareja, sang penjaga bumi berbisa, dengan gaya ala bedah karakter komik superhero yang magis dan super dramatis. Udah siap? Oke, langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangkan ini ya, kalian punya senjata paling mematikan, kesatria absolut yang paling kuat di kubu kalian. Tapi pas perang penentuan, yaitu perang epik Baratayuda, kesatria ini malah dilarang keras buat ikut campur. Aneh banget kan? Kenapa sosok sekuat itu harus disingkirkan dari medan laga oleh kubunya sendiri? Nah, jawabannya ada pada sosok misterius ini, Antareja. Untuk paham seberapa berbahayanya dia, kita buka isu nomor 1. Silsilah Sang Pangeran Bawah Tanah. Coba kalian perhatikan baik-baik perpaduan gila ini. Dia mewarisi kekuatan fisik murni dan otot kawat dari ayahnya, Bima, ksatria Pandawa yang kekuatannya di atas bumi nggak perlu diragukan lagi. Terus itu digabung dengan kekuatan magis ibunya, Dewi Nagagini dari alam bawah tanah Saptapratala. Ditambah lagi, kakeknya adalah Sang Hyang Antaboga, sang raja naga itu sendiri. Hasilnya, Antareja ini secara harfiah adalah sebuah anomali genetik yang sempurna, penyatuan dua alam yang benar-benar beda jauh. Garis keturunan mutan ini jelas ngebentuk wujud aslinya. Kita masuk ke isu nomor 2, visual Wanda dan kekuatan mematikan. Nah, yang bikin ini super menarik adalah konsep Wanda. Dalam dunia kewayangan, Wanda ini tuh semacam desain fisik atau raut wajah karakter yang dipakai dalang buat nunjukin mood tertentu. Bayangin aja kayak ilustrator komik yang ganti art style buat nunjukin intensitas emosi karakter. Di Gaya Surakarta, Antareja punya Wanda Jaka pas dia lagi kalem di persidangan, dan Wanda Guntur yang bener-bener meledak-ledak pas dia lagi murka di medan perang. Secara fisik, wah, auranya benar-benar memancarkan sosok pelindung yang mengerikan. Seluruh tubuhnya dilapisin sisik naga warna gelap, biasanya hijau tua atau ungu, sebagai armor alaminya. Terus, postur tangannya sering banget nunjuk tajam ke arah lidahnya, ngasih kode keras kalau dia punya bisa mematikan. Malah nih, di gaya seni kriya Jawa Timur, kalau dia lagi marah atau melakukan triwikrama, wajahnya bisa berubah wujud menyerupai moncong naga sungguhan lengkap dengan lidah bercabang. Asli desain karakternya badass dan menyeramkan banget. Sekarang, mari kita bedah statistiknya. Dan jujur aja, ini super overpowered. Pertama, kulit sisik naganya itu kebal mutlak terhadap semua jenis senjata tajam dan api. Lalu, dia punya ambles bumi. Jadi dia bisa menyelam dan melesat nembus tanah dalam kecepatan tinggi buat serangan surprise. Udah ngerasa dia curang? Tunggu dulu. Dia juga megang Tirta Amerta, air suci dari kakeknya yang bisa menghidupkan orang mati. Dan tentu aja, senjata pamungkasnya yang paling ditakutin, lidah kematian. Perhatikan betapa gilanya kekuatan yang satu ini. Antareja nggak perlu repot-repot angkat senjata, apalagi sampai keringetan adu mekanik. Kalau dia ngelihat bekas lapak kaki kalian di tanah, lalu dia menjilatnya, boom, kalian mati seketika. Nggak ada obat, nggak ada ampun. Kekuatan buat ngehabisin musuh tanpa kontak fisik sama sekali ini bener-bener nggak tertandingi oleh siapapun di seluruh semesta wayang. Tapi, tunggu dulu. Di balik semua kehebatan mematikan tadi, ada kejutan besar yang ngebangun inti terdalam karakternya. Kita masuk ke isu nomor 3. Paradoks jiwa yang berbakti. Mari kita pelan-pelan sedikit di sini ya. Ini tuh kontras yang benar-benar ironis. Di satu sisi dia adalah makhluk bawah tanah bersisik yang menyemburkan racun mematikan kan? Tapi di sisi lain, coba tebak. Antareja itu sosok yang sangat jujur, pendiam, dan simple banget. Dia sama sekali nggak haus kekuasaan. Kalau adiknya, Gatatkaca, terbang gagah menaklukkan angkasa dan jadi sorotan, Antareja malah milih buat tetap di bawah tanah, menjaga wilayah kesunyian kakeknya tanpa banyak bicara. Dia adalah sosok putra yang sangat patuh. Kesetiaannya itu 100% tanpa syarat. Dan ironisnya, kepatuhan tanpa syarat itulah yang justru ngebawa dia ke nasib yang paling kelam. Menjelang perang besar, kita sampai pada isu nomor 4, tragedi Sucitapa Korban. Jadi gini, sumber-sumber lama itu menceritakan tentang Kitab Jiptasara, semacam buku takdir yang udah memetakan seluruh skenario di Perang Baratayuda. Masalahnya, para dewa sendiri sampai panik. Kenapa? Karena kekuatan Antareja ini udah di luar nalar. Kalau dia dibiarin ikut campur di perang, dia bakal ngabisin pihak musuh dengan terlalu gampang. Skenario ilahi yang udah ditulis rapi ini bakal hancur lebur. Perang bakal selesai terlalu cepat dan pastinya
jadi sama sekali nggak adil. Di titik inilah tragedi terbesarnya terjadi. Buat menyelamatkan takdir perang itu sendiri, Prabu Kresna terpaksa melakukan sebuah tipu muslihat. Krishna meyakinkan Antareja kalau ada musuh rahasia yang mengancam keselamatan para Pandawa. Dan musuh ini cuma bisa dihancurkan kalau Antareja rela berkorban dengan menjilat telapak kakinya sendiri. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Antareja dengan kesetiaannya yang murni banget sama keluarganya langsung menyanggupi tanpa banyak tanya. Dia menjilat telapak kakinya sendiri dan gugur seketika. Nah, poin krusialnya ada di sini. Peristiwa tragis tapi sangat filosofis ini dikenal sebagai tapa korban. Ini bukan sekedar kematian karena kalah bertarung loh. Ini adalah sebuah pengorbanan suci dan sunyi dari seorang anak. Dia rela menghapus eksistensinya sendiri dari sejarah demi kejayaan, kemenangan, dan masa depan keluarga besar yang benar-benar dia cintai. Cerita ini akhirnya ninggalin kita sama sebuah pertanyaan mendalam buat direnungkan bersama. Apakah pengorbanan dalam diam justru merupakan wujud kepahlawanan yang paling tinggi? Kita kan sering banget ngukur kehebatan seseorang dari seberapa banyak musuh yang bisa dia kalahkan. Tapi, Antareja ngajarin kita sesuatu yang beda. Bahwa mungkin, kekuatan sejati itu adalah keberanian untuk mengorbankan dirimu sendiri demi memastikan dunia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sangat provokatif, bukan? Terima kasih ya sudah ikut belajar dan membedah karakter luar biasa ini bareng saya. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.